Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Rahmawati dari kelas Humas 1C dengan NIM 12340606107. Di sini, tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Komunikasi yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan atau pertanyaan nomor 41, yaitu kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dengan hewan yang merupakan akibat perkembangan otak manusia. Kemampuan manusia berbahasa yang membedakannya dari hewan merupakan hasil dari perkembangan otak manusia yang kompleks. Otak manusia memiliki area khusus yang terlibat dalam pemrosesan bahasa, seperti area Broca dan area Wernicke. Kemampuan ini berkaitan dengan evolusi otak manusia yang signifikan, terutama perkembangan lobus frontal. Kemampuan berbahasa manusia melibatkan penggunaan simbol dan aturan gramatikal untuk menyampaikan makna kompleks. Ini menyangkut pemahaman, produksi, dan manipulasi struktur bahasa. Sementara beberapa hewan memiliki sistem komunikasi yang kompleks. Kemampuan mereka tidak sebanding dengan kompleksitas bahasa manusia. Perbedaan ini menunjukkan evolusi unik otak manusia dalam konteks komunikasi dan bahasa. Selanjutnya, nomor 47. Semakin besar minat seseorang terhadap objek, semakin besarlah pupil matanya. Hal ini membuktikan tatapan mata merupakan komunikasi nonverbal. Pupil mata yang melebar atau menyempit dapat memberikan indikasi tentang tingkat minat atau stimulasi seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Saat seseorang sangat tertarik atau terangsang, pupil cenderung melebar untuk memungkinkan lebih banyaknya cahaya masuk ke mata. Sebaliknya, saat kurang minat atau rileks, pupil cenderung menyempit. Fenomena ini dikenal sebagai respon pupil dan merupakan bagian dari komunikasi nonverbal yang mengungkapkan keadaan emosional atau kognitif seseorang tanpa menggunakan kata-kata. Tatapan mata yang berubah sesuai dengan perubahan pupil dapat memberikan wawasan tentang respon emosional seseorang. Selanjutnya, dilanjutkan dengan nomor 48. Jelaskan tentang sentuhan yang menandai adanya afeksi atau hubungan yang akrab disebut cinta keintiman. Atau mungkin saat masa kini disebutnya dengan physical touch. Sini artiannya adalah sentuhan dalam konteks cinta. Keintiman mencakup berbagai bentuk kontak fisik yang menunjukkan afeksi atau kedekatan emosional dalam hubungan. Ini bisa termasuk sentuhan lembut seperti pelukan, ciuman, atau bahkan pegangan tangan. Sentuhan ini memainkan peran penting dalam membangun dan memelihara ikatan emosional antara pasangan atau individu yang memiliki hubungan akrab. Sentuhan tersebut bisa menjadi cara ekspresif untuk menyampaikan perasaan sayang, kehangatan, dan kenyamanan secara fisik yang membantu memperkuat ikatan emosional dalam hubungan cinta keintiman. Nomor 1. Ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Retorika terkenal pada zaman Socrates. Sini saya akan menjelaskan tentang pernyataan nomor 1, yaitu ilmu komunikasi memiliki akar historis yang erat dengan retorika, dan retorika sendiri terkenal pada zaman Socrates, filsuf Yunani kuno. Retorika adalah seni dan ilmu berbicara yang berkembang sebagai disiplin ilmu di Yunani kuno, terutama di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Socrates yang hidup sekitar tahun 469 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi adalah tokoh penting dalam sejarah filsafat Yunani. Meskipun Socrates sendiri tidak meninggalkan tulisan resmi, pemikiran dan ajarannya diabadikan melalui dialog-dialog yang ditulis oleh muridnya, terutama Plato. Socrates terlibat dalam serangkaian percakapan dan debat dengan warga Athena, menekankan pentingnya dialog dan penggunaan pernyataan sebagai alat untuk pembimbing pemikiran. Penting untuk diingat bahwa sementara Socrates terkenal karena kontribusinya terhadap filsafat, terutama melalui dialog-dialog Plato, hubungannya dengan
retorika lebih kompleks, beberapa tulisan Plato menunjukkan sikap kritisnya terhadap retorika, karena sering dianggap sebagai seni yang dapat digunakan untuk memanipulasi pikiran orang lain tanpa mempertimbangkan kebenaran. Contohnya, dalam karyanya Gorgias, Plato mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan etika seputar retorika dan kekuasaan kata-kata. Meskipun demikian, retorika tetap menjadi elemen penting dalam budaya Yunani kuno. Para orator atau pembicara publik memainkan peran kunci dalam politik dan kehidupan masyarakat. Mereka menggunakan retorika untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan argumen, dan membentuk kebijakan. Retorika pada saat itu dilihat sebagai keterampilan yang sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kekuatan politik, serta memahami bagaimana berbicara secara persuasif. Kemudian, pengaruh retorika Yunani kuno dapat terlihat dalam evolusi ilmu komunikasi pada abad ke-20. Disiplin ini mulai berkembang sebagai bidang studi independen di universitas-universitas Amerika Serikat. Ilmu komunikasi kemudian mencakup berbagai aspek komunikasi, termasuk retorika, interpersonal, massa, dan lintas budaya. Retorika memberikan dasar bagi pemahaman kita tentang bagaimana komunikasi memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan, membujuk pemikiran, dan mempengaruhi tindakan. Meskipun hubungan Sokrates dan retorika mungkin ambigu, pengaruhnya dalam perkembangan ilmu komunikasi sebagai disiplin akademis menciptakan fondasi yang kuat untuk pemahaman kita tentang komunikasi manusia. Selanjutnya adalah nomor 9. Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsangan-perangsangan untuk mengubah tingkah laku. Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsangan-perangsangan, yaitu pesan atau stimuli, dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku penerima pesan. Dalam pandangan ini, komunikasi bukan hanya sekadar pertukaran informasi, tetapi juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi perilaku individu atau kelompok perangsang yang disampaikan melalui komunikasi dan berupa ide, keyakinan, atau pesan-pesan lain yang bertujuan untuk memicu perubahan dalam tindakan atau sikap penerima pandangan ini, mencerminkan pendekatan komunikasi sebagai suatu usaha persuasif untuk mencapai tujuan tertentu dalam merubah perilaku orang lain. Sekian dari saya. Semoga penjelasan tentang pernyataan ini dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.